beliau melarang kurban menggunakan hewan yang belum cukup umur. Beliau mengatakan janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musnah. Musnah itu dewasa. Terkecuali akan dapatkannya, maka sembelihlah domba yang dewasa. Bapak Ibu, pengertian musnah itu dewasa. Nah, dikatakan dewasa untuk kambing atau domba itu 1,5 tahun, bukan 6 bulan. Karena musnah ini ada hikmahnya juga. Artinya kambing atau domba ini pernah mengawini, jadi pernah melaksanakan tugas untuk mengawini betina. Jadi Rasulullah itu ternyata sangat visioner. Beliau itu berpikir jauh ke depan. Maka supaya populasi tidak habis, maka kemudian beliau mensyaratkan kurban menggunakan hewan yang sudah musnah begitu. Di umur 6 bulan memang domba atau kambing itu ada yang sudah dewasa kelamin, sudah dewasa tubuh ya, tetapi belum dewasa kelamin. Maka yang kemudian dipakai sebagai patokan itu adalah musnah tadi itu. Sekali lagi musnah itu kalau kambing atau domba 1,5 tahun, kemudian sapi atau kerbau 2 tahun, kalau unta itu 5 tahun. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mengetahui dengan pasti umur hewan kurbannya? Contohnya, maaf, sapi yang itu Pak, itu udah 2 tahun yang putih itu. Nah, sebelahnya yang abu-abu itu udah 2 tahun 3 bulan. Nah, yang hitam, yang di sebelah sana itu udah 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mengetahui dengan pasti umur sapi kurban yang akan kita sembelih? Bagaimana? Dengan melihat apa? Sudah ganti gigi serinya. Bukan, keliru. Gigi seri. Bukan itu. Yang pasti, Pak. Jadi umurnya pasti itu 2 tahun. Ini 2 tahun 3 bulan. Yang itu 3 tahun. Kalau giginya sudah kelahiran. Recording Ustaz. Tanggal kelahiran, Pak. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu, cara memastikan umur hewan kurban itu adalah dengan melihat akta kelahirannya. Dari recording, loh, ini beneran. Ini beneran. Bapak Ibu, sekarang sudah banyak peternak yang punya recording. Tadi siapa yang juga ya? Jadi peternak sekarang sudah punya recording. Sapi yang itu lahirnya kapan, bapaknya yang mana, ibu yang mana itu ada. Kadang-kadang berbekal kapur itu ditulis di tiang kandang itu atau di atap kandang terus pakai kapur. Nah, tetapi kalau kita tidak ada catatannya, maka yang bisa kita lakukan untuk memperkirakan, untuk menduga umur hewannya adalah dengan melihat pergantian giginya. Ibu, kenapa dengan pergantian gigi? Karena istilah musnah, maaf, kalau dipuncatat Bapak Ibu. Ya, maaf. Bapak Ibu, istilah musnah ternyata berasal dari kata sinun. Sinun itu gigi. Maka penentuan musnah itu adalah dengan melihat pergantian giginya. Nah, Bapak Ibu, yang kita lihat adalah gigi seri pada rahang bawah. Nah, sapi, kambing, kerbau, domba itu sejak Nabi Adam sampai sekarang itu di rahang atas itu tidak ada gigi serinya, tidak ada. Kalau gigi geraham ada kanan kiri lengkap ya, tetapi untuk gigi seri itu hanya ada di rahang bawah. Ya memang begitu. Jadi kalau ada tetangga mengatakan gini, wah saya itu ya pengen kurban ya, tapi nggak pernah kurban karena nyari hewan yang sehat, yang sempurna nggak ada. Loh, maksudnya gimana? Lah saya kalau milih ternak itu kok semuanya kok cacat. Cacat gimana sih? Itu di rahang atas nggak ada giginya. Ini WTS Watan Suloyo. Nah, maaf. Memang di rahang atas itu tidak ada gigi serinya, tidak ada. Yang ada adalah di rahang bawah. Bapak Ibu, di rahang bawah itu ada gigi seri yang jumlahnya 4 pasang. 4 pasang itu 8. Nah, ketika ternak itu masih kecil, maka ukurannya kecil-kecil. Yang kita kenal dengan istilah gigi seri susu. Gigi seri susu ukurannya kecil. Kemudian setelah dia musnah, setelah dia dewasa, maka akan berganti sepasang giginya dari tengah. Ya. Menjadi gigi permanen. Gigi permanen, gigi seri permanen itu ukurannya bisa 2-3 kali lipat lebih besar dibandingkan gigi seri susu. Dan pergantian itu terjadi di mulai dari tengah. Bukan dari samping, dari luar, tidak, tapi dari tengah. Dan itu berpasang-pasangan. Satu pasang, satu pasang, satu pasang, satu pasang. Dan selisih waktu pergantiannya adalah kira-kira 1 tahun. Gitu. Tidak pernah 1,5 pasang, nggak pernah. Maka yang semacam ini Bapak Ibu, ini nampak ya. Ini ada 4 pasang, dengan ini yang kecil-kecil masih ada 3 pasang, dan yang sudah besar ini 1 pasang.
Maka yang semacam ini disebut sebagai poel 1. Artinya telah berganti satu pasang giginya yang permanen. Paham ya Bapak Ibu? Nah sekarang ujian. Ini poel berapa ini? Poel? Satu. Karena ada satu pasang giginya yang telah berganti. Ini di kanan nampak ada 3, di kiri ada 3, jadi ada 3 pasang yang masih kecil dan ada satu pasang yang sudah besar. Ini poel 1. Soal kedua, Bapak Ibu, ini poel berapa ini? Poel 1. 2 pasang. 2 pasang. Nah, ini poel 2. Artinya sudah ada 2 pasang giginya yang berganti. Nah, maka untuk kurban kita pilih yang minimal yang poel 1 ya, karena musinah itu begitu. Kecuali kalau memang di tempat kita nggak ada yang musinah. Karena pada kena PMK dan parah semuanya. Nah, ini ada yang belum poel sempurna, tetapi badannya sudah penuh ya. Jadi giginya belum ganti, tapi badan sudah penuh ya. Yang jazaa begitu boleh kita pakai ya di kondisi sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf, jangan berkurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara sakit. Nah, apalagi Rasul sudah menegaskan bahwa ada 4 macam hewan yang tidak sah untuk dikurbankan. 1 yang jelas-jelas buta matanya, 2 yang jelas-jelas sakitnya, 3 yang jelas-jelas pincang kakinya, 4 yang terlalu kurus dan tidak berdaging. Nah, makna di sini adalah janganlah kita berkurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara cacat. Janganlah misalnya begini Bapak Ibu, kita ke pasar hewan ya. Kemudian kita lihat ini ada kambing yang bagus. Nah, pas mengamati ya pedagangnya datang mendekati kita. Monggo loh Pak, Bu, silakan kalau mau beli kambing. Ya Pak, ini berapa Pak ini Pak? Ini 3,2 juta. Kok mahal Pak? Ya iyalah, memang harganya begitu. Boleh nawarkah? Boleh, silakan. Maaf, kalau 25, 2,5 boleh apa tidak? 2.500.000. Wah, jangan. Ini saya pelihara udah 1,5 tahun. Kalau 2,6, jangan. Gini aja lah, kalau mau 3 juta, bawa pulang. Sekaligus untuk langganan. Oke, deal, sepakat. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum dibayar, kita nyari kelemahannya. Pak, maaf, ini kok tanduk yang kiri kok patah, kenapa Pak? Oh, itu dulu, kemarin tuh dia itu berkelahi sama temennya, terus tanduk yang kiri patah. Oh, berarti dia cacat ya Pak? Ya iya sih. Ya, kalau cacat ya jangan 3 juta Pak, oke lah, 27,5. 2.750.000. Cari lagi gitu ya. Pak, maaf, ini mata yang kanan kenapa Pak? Kok nggak ada reaksi kayaknya? Oh, itu dulu waktu kecil dia pernah jalan-jalan dengan temannya, kemudian mata yang kanan itu kena ranting. Oh, jadi ini buta yang kanan Pak? Iya sih. Ya kalau buta ya jangan 27,5, oke lah 2,5, 2.500.000. Terus dituntut, loh Pak, kok pincang Pak? Memang pincang dia dari dulu. Berarti cacat ya Pak? Iya sih. Ya kalau cacat gitu pincang ya jangan 2,5. Ya udah 2,2. Cari lagi. Bapak Ibu maaf, jangan begitu. Mari kita pilih hewan kurban yang kondisinya sempurna agar nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita dan keluarga kita sempurna. Mari kita pilih hewan kurban yang kesehatannya sempurna agar nikmat sehat yang Allah anugerahkan untuk kita dan keluarga kita sempurna. Jangan pelit karena Allah juga bisa pelit sama kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, monggo nanti kalau yang akan bertugas untuk memilih hewan kurban, kita pilih yang sehat ya. Yang sehat, yang tidak ada luka, tidak ada cacat dan seterusnya. Termasuk, mohon maaf, barangkali yang sangat penting ini, ketika kita membeli hewan kurban dan masih diizinkan masuk ke kandang, kita minta penjualnya untuk mengeluarkan hewannya. Jadi kita pengen beli sapi gitu ya. Nah, kita minta si pemilik untuk mengeluarkan hewannya. Kita lihat ketika dia berjalan, jalannya tegap, gagah, atau pincang. Nah, kalau pincang berarti ada masalah dengan kakinya. Ya. Mungkin kena PMK, mungkin yang lain ya. Kemudian setelah di luar, coba kita sodori pakan. Kalau dia mau makan, berarti dia sehat. Tapi kalau nggak mau makan ya, kira-kira mungkin dia sakit ya. Apalagi di rongga perutnya ada luka barangkali. Kemudian penting Bapak Ibu, tolong dicek apakah ada darah yang keluar dari lubang-lubang di tubuhnya. Lubang mata, hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan, tolong dicek apakah ada darah yang keluar dari situ. Nah, kalau ada, berarti ada indikasi hewannya mengalami penyakit dalam. Dan yang paling sering nampak itu adalah penyakit antraks. Bapak Ibu, penyakit antraks itu penyakit zoonosis. Artinya, ini adalah penyakit yang bisa menular ke manusia.
Kira-kira 2 tahun sebelum pandemi COVID, itu ada di daerah Gunung Kidul, di daerah Ponjong, itu ada 12 orang yang kena antraks. Bareng itu waktunya. Bareng itu. Nah, saya lacak beritanya, ternyata bahkan akhirnya 1 orang kemudian meninggal. Tak lacak lagi beritanya, ternyata Bapak Ibu itu dimulai dari kebiasaan buruk warga masyarakat tempat. Kalau ada ternak yang mati mendadak, maka dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga, padahal daging bangkai. Dan ternyata itu matinya kena antraks. Ya sudah, kena lah 12 orang itu. Maka hati-hati, termasuk ibu-ibu, maaf. Ibu-ibu yang masih di usia produktif, masih muda, kemudian diajak suami untuk nyari hewan kurban. Ya. Kemudian, jadi apa namanya, kira-kira ya 3 atau 4 bulan setelahnya ibu merasa badan tidak nyaman, kemudian perut agak mual, kepengen mutah, ya pagi hari pengen mutah, mual, mohon dicek barangkali panjenengan hamil, ya karena ciri-ciri hamil kan begitu. Tetapi maaf, apa hubungannya dengan materi kita gini Bapak Ibu? Yuk hamil kan bisa ya. Kadang-kadang perut loh, apa hubungannya kok bisa hamil? Lu kan punya suami dan masih produktif gitu ya. Tetapi maaf, kalau kemudian juga keluar darah dari lubang-lubang di tubuh, hati-hati. Karena ciri-ciri orang yang kena penyakit antraks, itu nafsu makannya hilang, perut mual, pengen mutah, demam, kemudian keluar darah dari lubang-lubang di tubuhnya. Maka jika mengalami itu, monggo segera ke dokter, dan kalau sudah dipastikan dokter kenapa gitu ya, nah kalau kena antraks dan segera diobati, insya Allah sembuh. Dan kemungkinan sembuhnya bisa 98%.